Kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Saya mau tanya Bung Edu, begini, kita sangat confident ya untuk berjaya malam ini menghadapi Myanmar. Tapi kalau Anda boleh melakukan pemetaan, apa yang menjadi aspek keunggulan tuan rumah Myanmar yang ini sama-sama pelatihnya Korea, ya kan? Yang harus kita antisipasi malam ini di luar aspek pemain ke-12 penonton. Myanmar pelatihnya orang Myanmar ya. Vietnam yang Korea. Sorry, Vietnam ya, yang orang Korea. Myanmar orang Dulu di Myanmar ada pemain yang pernah main di Liga 1 ya. Iya, di Borneo FC. Borneo FC. Sekarang main di Chiang Rai. Tapi total di mereka punya pemain abroad juga sama kayak kita. Ada sekitar 8 atau 9 main di Liga Thailand, Liga Malaysia. Tapi kekuatan mereka memang tidak sedahsyat pemain-pemain yang di Liga Thailand. Tapi menurut saya kelebihan yang paling utama ya tuan rumah dan ambisi yang tadi Akmal bilang. Asal jangan Indonesia gitu, mereka pasti, kita jadi barometer kalau mereka bisa mengalahkan kita, mereka akan semakin, apalagi pertama menentukan, mereka main di kandang sendiri. Berarti mereka akan all out dong ya malam ini? Pasti. Karena yang dihadapi Indonesia. Iya. Dan jangan lupa juga, ini kan sistemnya kan kita nggak lagi, kandang-kandang kan, kandang tandang tuh nggak semuanya, cuma 2 ya, dari 4 tandingan itu cuma 2 kali tandang, 2 kali kandang. Pertandingan kandang jadi wajib menang, nah mereka pasti berpertemuan dengan itu, dan itu akan menjadi langkah mereka, akan menjadi, background yang sangat baik untuk pertandingan selanjutnya. Tapi kan Indonesia juga pengennya begitu gitu, walaupun tandang pengen menang juga. Tapi apa keuntungannya kita ketemu Myanmar dulu baru Laos atau sebaliknya? Sebetulnya secara kualitas, apalagi kalau kita setarakan dengan tim senior, itu mereka masih di bawah kita ya, Laos. Kemudian level kita mungkin sudah masuk ke Vietnam atau Thailand ya, Singapura, Malaysia. Tapi kalau 2 tim, makanya dari awal saya mengatakan bahwa minimal semifinal sih dapat ya. Tapi kan orang banyak bilang target juara, ya saya juga pengen juara ya, dari zaman saya SMA. Sebenarnya belum bisa juara. Tapi kan maksudnya sekarang jadi pengen juara juga, walaupun jadi dengan skuad yang ada pun kita yakin gitu, mudah-mudahan ini bisa juara. Tapi yang paling pertama kan tadi seperti Akmal katakan, satu-satu pertandingan lawan Myanmar dulu, lawan Laos dulu, lawan Vietnam dulu. Mudah-mudahan Vietnam nanti Farjaner sudah bisa tampil, Hubner sudah bisa tampil makin kuat. Jadi ke final target Pak Erick kalau nggak salah pernah ngomong final ya. Final kita lewat juara gitu. Jadi satu-satu. Nah, yang pertandingan paling penting ya ini. Pesan pertama menentukan. Jadi pesan pertama kita bisa menang, langkah selanjutnya akan lebih ringan lah, katakanlah seperti itu. Itu kayak kata-kata di iklan tertentu. Kan wartawan gitu. Tapi ada tekanan khusus nggak sih kalau kita melihat riwayat Coach STY kemarin kan agak di ujung tanduk gitu kan. Nah ini momentum buat STY pasti penting ini. Apa sesungguhnya yang dicari oleh STY? Gitu, yang pasti kalau tim ini bisa menunjukkan prestasi, nama STY akan semakin berkibar di Indonesia. Karena dengan pemain muda saja misalnya bisa lolos ke fase final misalnya, atau bahkan bisa juara gitu kan. Karena bicara juara, ini sebenarnya tim nasional putra doang yang belum pernah juara. U16 sudah juara, U19 juara, kemudian U22 udah juara, SEA Games kita juara gitu kan. Timnas futsal juara ASEAN juga. Timnas putri kemarin juara AFF.Tinggal Indonesia aja yang tim nasional seniornya belum mengangkat. Artinya kalau menang bonusnya banyak, termasuk SEA Games. Betul. Ya, nah, kan? artinya ini kalau kemudian STY mampu membawa tim ini menjadi juara, ini akan membawa nama STY semakin kuat di Indonesia. Tapi kalau kemudian gagal, ini orang akan memberikan, wah ini kan wajar. Ini pemain muda U22 gitu kan, mereka masih butuh waktu, jam terbang dan jam bermain. Mungkin prestasi ini akan diambil setelah misalnya 4 tahun ke depan. Itu gitu sebabnya komposisi senior junior lebih dominan daripada senior. Jadi gitu. istilahnya yang kemudian menjadi ini adalah sepak bola adalah proses ya. Kita tunggu prosesnya gitu. Cuma prosesnya kapan ini kan menjadi problem. Sebenarnya sekali lagi saya katakan, kalau kemudian Sintayong bisa memilih pemain-pemain yang senior saat ini peluang juaranya besar. Sandi Ramdhani bisa dibawa misalnya. Kemudian misalnya Mark Klok di Persib diambil satu, Stefano Lillipali misalnya di Borneo FC, Malik Rizaldi misalnya di Persebaya Surabaya. Itu dikumpulkan setiap pemain itu yang senior-senior, saya pikir potensi juaranya juga sangat besar gitu kan. Tapi Sintayong lebih memilih untuk memainkan mayoritas U22. Dengan resiko tadi, kalau kemudian sukses, ini akan menjadi sebuah istilahnya pencapaian yang sangat luar biasa dengan pemain muda. Dan itu pasti berimbas juga kepada perserikatan, ya kan, dan juga secara manajemen kaderisasi sepak bola secara nasional. Cuma Bung Edu, Anda membaca ada nggak sih tekanan khusus yang dibebankan kepada Coach STY untuk malam ini? Karena bagi tuan rumah laga penting. Ya kan, bagi kita penting juga kalau lihat analisa Anda berdua tadi. Ada nggak tekanan-tekanan itu yang mungkin bisa membuyarkan konsentrasi Coach STY kepada pemain-pemain di lapangan nanti?
Ya konsentrasi sih menurut saya, Jadi tekanan kalau dari awal nih tim ini udah banyak tekanan nih. Dibilang nurunin tim junior gitu kan, itu kan tekanan juga sebenarnya. Tapi sejauh ini sampai Sintayong pun pasang di Instagram minta bantu, minta doa, minta doa itu kan dia jarang nih. Tapi itu bagian dari ya maksudnya apa ya? Psikologis ya, psikologis seorang pelatih bagaimana dia melewati hal itu. Kalau tekanan sebenarnya kalau pertama memang menentukan, tapi masih ada kedua, masih ada ketiga kan begitu. Tapi jangan sampai kedua. Jadi harus utama ini. Jadi kalau tekanan dari tuan rumah saya kira paling supporter ya. Kalau dari netizen saya lihat mendukung semua. Jadi harusnya itu bisa dimanfaatkan dengan doa dari netizen, doa dari masyarakat Indonesia. Kemudian juga dia makin pede membawa, karena pemain tadi saya katakan pemain yang walaupun pemain muda ini dia tahu nih, karena dia pemain dia kan U20 yang nggak jadi itu kan banyak dari situ. Terus ada AFF U23 si Dava itu kan kipernya dia waktu AFF U23. Jadi pemain-pemain yang memang dia tahu ya seharusnya dia bisa tahu apa yang dilakukan terlepas dari tekanan tadi yang ada aspek spekulasi nggak sih kalau Anda baca dari strategi STY malam ini? Kalau spekulasi menurut saya terlalu terlalu beresiko bagi dia ya. Kan dia juga tahu tidak semua banyak juga yang mengkritik dia gitu kan. Jadi kalau dia melakukan spekulasi saya kira agak risiko. Walaupun tadi pemain dalam tanda kutip yang terlalu banyak dan seperti Niko Afrianto, kemudian juga pemain-pemain muda lainnya. Sebelumnya kalau diikuti ya dia sebenarnya pemain yang memang sudah dibawa dari junior, dari tim tadi saya bilang U20. Jadi saya kira tentu pertimbangan sangat matang ya, karena Sintayong juga punya tim, dia pasti minta pertimbangan. Jadi kalau spekulasi saya kira agak sulit. Risiko lah ya. Agak sulit ya berpikir itu. Kalau saya menerjemahkan bukan spekulasi, bereksperimen. Itu juga mungkin yang dan ini dilakukan dengan materi yang ada saat ini gitu kan. Menempatkan Pratama Arhan misalnya sebagai gelandang, ini akan spekulasi. Sama seperti kemarin ketika kita menang lawan Arab Saudi, menempatkan Pratama Arhan juga sebagai gelandang menggantikan Marcelino, gelandang serang. Waktu kita kemudian main di Cina misalnya atau Pratama Arhan kan main sebagai gelandang kanan gitu kan, wingers kanan, serangan kanan, dan ini bagian dari salah satu yang itu kalau aspek kejutannya STY aspek kan? kejutan punya itu kejutan. Cuma kalau menang mungkin tidak akan berdampak apa-apa, tapi ketika gagal bereksperimen maka STY harus menerima resiko dikritisi dengan hasil eksperimen yang dia lakukan. Eksperimen kan pilihannya dua, sukses dan gagal, ya kan? Ketika sukses pasti akan dianggap ini sebuah eksperimen yang bagus, tapi kalau gagal ya harus dikritisi gitu kan, karena ini penting, karena untuk sebuah event besar seperti misalnya Piala AFF kayak gini, bereksperimen itu kan sudah bukan tempatnya, karena bereksperimen itu bisa dilakukan di laga uji coba. Gitu. Ada juga iklannya gitu, buat anak kok coba-coba. Tapi line up-nya soal ideal line up Anda berdua membacanya seperti apa? Line up yang kita lihat. Ya, kalau line up yang ada sekarang saya pikir belum ideal ya, karena mayoritas misalnya Asnawi tidak main. Walaupun nanti mungkin main di babak kedua. Rafael Strike tidak main juga. Andalan di lini depan mungkin dimainkan, tapi starting line up yang pertama ini menurut saya resiko akan sangat besar. Akan banyak yang gugup praktis kalau dari materi yang diturunkan di babak pertama ini. Yang punya pengalaman main di tim nasional senior ya, Hoki Caraka di depan, kemudian Pratama Arhan dan juga Ferrari serta Arkan Fikri. 4. Sementara sisanya itu melakukan debut. 7 pemain melakukan debut di tim nasional senior ya. Artinya ada potensi misalnya pemain ini gugup, apalagi Myanmar ini kan pelatihnya Myo Hlaing Win, striker. Dia pasti akan bermain menekan dan akan menyerang habis-habisan, dan ini akan sangat berbahaya buat lini belakang kita kalau kita tidak fokus atau miskomunikasi ketika 15 menit awal pertandingan berlangsung, karena waktu beresiko kan yang 15 menit awal. Sama halnya dengan kemarin Arab Saudi kan, 15 menit awal mereka ambil resiko ditekan dan akhirnya kebobolan, maka itu akan menjadi situasi yang sangat berbahaya. Nggak apa-apa 15 menit awal grogi, tapi sisanya kita hajar. Line up gimana catatannya Bung Edu? Saya belum lihat yang lengkap ya. Tapi kalau dream team yang ada di saya, dream team saya dengan squad yang ada lepas dari Prajanan dan juga benar. Di tengah kipernya ada Dava. Kemudian kalau dia pakai 3-4-3 seperti biasanya, walaupun sempat pakai 3-5-2 juga. Di backnya ada Ferrari, ada Kakang, ada Kadek Arel. Di kanan 4 itu ya, malah di kanan ada Asnawi, di kirinya Arhan, di tengah udah pasti Arkan Fikri. Satu tandemnya pilihannya antara Rivaldo atau Ruby Darwish. Ruby Darwish kan bisa main gelandang bertahan juga. Nah, 3 di depan tuh ada Marcelino, Rafa, satu lagi kalau nggak Ronaldo, Hoki Caraka. Kalau saya itu yang ideal. Tapi kan tentu saya bukan pelatih, saya lebih tahu kondisi ya. Skor malam ini 2-0 buat Indonesia. Harus dong. Berapa? Saya pikir 1-0 sudah bagus.
dengan materi pemain yang ada saat ini. Bahkan menurut saya, kalaupun kemudian hasil imbang melawan Myanmar, gitu kan, ini sudah hasil bagus buat tim yang ada saat ini di usia mereka yang sangat muda. Karena mereka akan berhadapan dengan pemain senior. Ya harapan kita, yang penting jangan kalah melawan Myanmar, karena ini akan menjadi momentum. Kalau kita bisa imbang atau bisa menang, maka akan menjadi modal yang bagus buat kita melawan Laos. Dan juga nanti tandang melawan Vietnam. Sebenarnya yang rugi kita ini, kita tandangnya berat-berat nih, melawan Myanmar dan melawan Vietnam. Nah, sementara di kandang, ini 2 pertandingan yang harus dimenangkan, melawan Laos dan melawan Filipina. Tapi menurut saya pokoknya STI lah, selalu tetap yakin. Selalu tetap yakin. Pokoknya Garuda Muda menang. Oke, Bung Amal terima kasih. Bung Edu terima kasih. Malam ini saksikan sama-sama tim Garuda kita akan melawan tuan rumah Myanmar dan mewakili 2 ahli sepak bola malam ini. Mau berapapun skornya, Garuda menang. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana. Dialog kami lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Kami segera kembali.